Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIB yang beranggotakan saya Ahmad Irfani dengan NIM 202 1501 2022 1501 93. Kemudian ada saudara saya. Perkenalkan, nama saya Ikhwanur Rahman, kelas TIB, nomor induk mahasiswa 2022150189, dan Ada rekan kami satu lagi, kebetulan hari ini tidak bisa ikut dalam tag video meskipun ikut dalam redaksi pembuatan tugas ini, tapi karena ada tugas dinas yaitu saudara Saiful Ahmad Saiful Rizki dengan NIM 2022 1501 59. Dalam kesempatan hari ini kami berdua ingin mempresentasikan atau menyampaikan tentang studi kasus terkait LAN, WAN, LAN, MAN dan WAN. Di sini akan dijelaskan dulu oleh Mas Ikhwan untuk LAN, monggo. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah tentang LAN. Besarnya kebutuhan komunikasi saat ini membuat teknologi informasi juga semakin meningkat. Peningkatan ini melingkupi beberapa aspek, diantaranya dari segi infrastruktur, perangkat keras yang digunakan maupun protokol jaringan yang semakin ditingkatkan kualitasnya. Semakin tingginya tingkat kebutuhan itu, maka membuat ruang lingkup jaringan yang bisa diciptakan juga semakin beragam. Secara global, berdasarkan jangkauan atau lingkup jaringan terbagi menjadi tiga, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Pengertian LAN, MAN, dan WAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja dengan tujuan menghubungkan dua komputer atau lebih. Kemudian MAN, suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Kemudian yang WAN, jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Local Area Network atau LAN, seperti namanya, lokal area di mana jaringan ini hanya melingkupi dua atau lebih komputer. Berkaitan dengan komputer, maka tidak akan lepas dari yang namanya hardware untuk bisa menghubungkan komputer dengan jaringan. Secara default, komputer di zaman modern ini sudah dibekali dengan perangkat yang bernama Network Interface Card atau NIC, atau orang menyebut LAN card. NIC merupakan perangkat keras komputer yang menghubungkan komputer dengan kabel. Meskipun secara umum komputer sudah dibekali secara onboard, namun kadang terjadi kerusakan yang membuat NIC harus digantikan dengan perangkat NIC dengan dipasangkan pada slot PCI atau PCI Express atau port USB. Nah, di sini gambaran dari wujud Network Interface Card. Perangkat lain yang mendukung Local Area Network, diantaranya kabel UTP atau STP. Di sini kabel UTP. Kemudian switch, hub, router, modem atau dan WLAN. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan saudara Mas Ervani, monggo silahkan. Saya ingin menambahkan lagi terkait local area network, bahwa di sini local area network merupakan lokal jaringan di mana jaringan tersebut merupakan
jaringan yang paling sederhana di dalam sebuah jaringan komputer. Maka dari itu, karena kesederhanaannya, maka local area tidak membutuhkan perangkat yang dengan spesifikasi tinggi. Salah satunya yang pertama adalah kabel. Pengkabelan yang dipakai dalam local area network adalah UTP atau STP. UTP atau STP sendiri merupakan dua model jenis kabel jaringan, di mana kalau jaringan lain itu menggunakan kabel UTP seperti ini, perbedaannya ada satu. Kalau UTP seperti namanya unshielded twisted pair, kabel ini memiliki keadaan di mana ketika dibuka, kabelnya tidak terdapat selongsong tambahan berupa foil di dalam kabelnya. Sedangkan kalau STP karena seperti namanya shielded, jadi dia ada foil pelindungnya. Nah, foil pelindung ini akan berfungsi untuk mengurangi gangguan induksi yang nantinya akan memperlambat koneksi jaringannya. Sehingga pada jaringan UTP atau STP sama-sama menjadi sebuah perangkat lokal area yang nantinya akan menjadi penghantar atau penghubung antara satu komputer dengan komputer yang lain. Dalam hal ini, ketika komputer itu lebih dari satu, maka kita membutuhkan yang namanya switch hub. Switch hub ini seperti namanya, dia hanya sebagai hub atau penghubung. Kalau kita dalam dunia kelistrikan ada stop kontak, jadi dia hanya menjadi pembagi saja, pembagi koneksi, bukan menjadi manajemennya. Meskipun ada beberapa switch hub yang mempunyai kemampuan untuk memanajemen sehingga bisa mengatur lalu lintas datanya. Tapi kalau dalam switch hub yang sederhana ini, maka dia hanya sebagai pembagi jaringannya saja, tidak sampai manajemennya. Kemudian ada lagi, monggo Mas dibantu. Diturunkan slide-nya. Nah, ini salah satu switch hub, ada dua tipe, ada yang tipe menggunakan logam, ini biasanya switch hub gigabit, kemudian yang switch hub biasa, yang notabene semakin tinggi kemampuannya, dia akan semakin mahal harganya. Switch hub sendiri mempunyai beberapa spesifikasi. Ada yang pertama switch hub berdasarkan lubangnya. Berdasarkan lubang UTP-nya atau lubang RG-nya, dia memiliki urutan dari yang pertama yang berisi 5 lubang, kemudian ada yang 8 lubang seperti ini, ada yang 16 lubang, ada yang 24 lubang, ada yang 32 lubang. Kebanyakan kalau lokal area yang jumlah anggotanya sedikit, biasanya dia menggunakan yang lubang 8. Untuk lokal area yang sifatnya seperti lab, maka kita membutuhkan switch yang lebih banyak, biasanya 24 pot sampai yang 32 pot atau 16 pot 2 kali. Ada 2 perangkat. Jadi sesuai dengan kebutuhan di dalam sebuah lab. Kalau labnya ada 20 komputer, maka kita bisa menggunakan yang 24 atau 16 2 kali. Karena kalau kita menambahkan switch dengan kondisi berbeda, contoh gini. Kita awalnya sudah menggunakan sekitar 8 pot, tapi kita mau menambahkan sampai 16 pot. Daripada kita menambahkan biaya, mending sekaligus kita ganti yang 16 dari awal. Jadi kita sudah merancang, kalau kita membangun sebuah jaringan, kita harus melihat prospek kedepannya jaringan itu akan meningkat enggak. Kalau meningkat, maka kita harus menambahkan, kita harus mengatur bahwa perangkat tersebut akan bisa digunakan sampai tahap pengembangan selanjutnya. Salah satunya itu switch. Kalau kita beli switch yang 8 pot, tapi kita ada indikasi komputer itu akan bertambah, maka iman-iman banget ini akan nganggur gitu. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan sebuah jaringan lokal area, kita harus memikirkan juga kedepannya akan ada perkembangan di jaringannya atau tidak. Monggo Mas, lanjut. Nah, selanjutnya ada perangkat lagi, karena lokal area biasanya mencakup beberapa komputer yang saling terhubung. Oleh sebab itu, maka kita membutuhkan perangkat yang namanya router. Router yang dicontohkan ini adalah router mikrotik, di mana dia mampu mengkondisikan sebuah jaringan, bisa saling bertukar data dan bisa dimanajemen, sehingga setiap komponen-komponen dalam sebuah jaringan tersebut yang di bawahnya router ini, maka bisa dikendalikan, bisa dimanajemen, bahkan bisa diatur sedemikian rupa sehingga setiap lubang yang nantinya koneksi antara satu jaringan ke jaringan lain, router ini akan membantu, akan meningkatkan kualitas
jaringannya tersebut, karena router sendiri sebagai gateway atau jalan keluar mau ke jaringan lain. Monggo Mas, lanjut. Selanjutnya ada modem. Di sini terlihat ini ada router, kemudian ini ada modem. Modem seperti namanya adalah modulator, di mana dia memodulasi perangkat sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Salah satu-satunya di sini sinyal aslinya dari jaringan internet adalah dari fiber optik, kabel kuning ini. Kemudian dia dimodulasi oleh si modem sehingga dia modulasi keluarannya menjadi lokal area yang berupa UTP. Ada kabel UTP, kemudian di manajemen oleh si router, barulah dibagi oleh switch. Ada yang ke lokal area, ada yang ke WLAN. Nah, WLAN ini seperti namanya wireless LAN. Dia adalah pengganti UTP tadi. Kalau UTP kan sifatnya pengkabelan, maka membutuhkan infrastruktur tambahan seperti kabel, nanti ada rumah kabel dan sebagainya. Biasanya berpusat pada kebutuhan di komputer. Tapi kalau WLAN itu berpusat pada jaringan-jaringan perangkat yang sifatnya portable. Salah satunya adalah laptop. Ada Android atau tablet dan sejenisnya yang sering kita pakai dalam keseharian lokal area. Untuk troubleshootingnya sendiri atau permasalahan yang sering timbul di dalam lokal area, yaitu masalah hardware. Meskipun ada softwarenya, kalau software itu berkaitan dengan sistem operasinya. Sistem operasi Windows-nya atau sistem operasi yang menjalankan komputernya mengalami masalah, kena virus atau korup. Biasanya lokal areanya akan terganggu. Tapi kalau dalam secara hardware ini yang paling sering, terutama di dalam sebuah lokal area di dalam ruangan, sering terjadi masalah, yaitu pertama pada port NIC yang tadi saya disebutkan oleh Mas Iwan, bahwa kadang ada masalah kemudian harus diganti menggunakan NIC tambahan seperti ini bisa. Kemudian ada kabelnya ini. Biasanya yang paling bermasalah pertama adalah pada konektornya ini. Ini konektornya biasanya bermasalah, di mana dia kalau sering ditancap, dipasang, dilepas gitu, sering terjadi dia tidak lagi sepan, tidak lagi kukuh, sehingga sering terjadi disenggol, dia akan terputus koneksinya. Kemudian ada lagi kabelnya. Kalau dalam jaringan di dalam ruangan biasanya ada istilah dirapikan serapi mungkin, tapi tetap harus dengan koneksi yang terbaik. Biasanya kalau jaringan itu dirapikan dengan serapi mungkin, menyebabkan masalah lagi, yaitu apa? Kabel akan sering dimasukkan ke tempat atau ruang, biasanya loteng, sehingga di loteng itu rawan sekali terjadi kerusakan, terutama kalau ada hama berupa tikus, sehingga kabel rusak, digigit tikus atau terputus di jalan. Bisa terjadi seperti itu, atau terjepit oleh benda yang lain sehingga terputus di jalan. Itu troubleshooting lokal area biasanya seperti itu. Kalau wireless WLAN yang lokal area LAN itu biasanya jadi masalah adalah kemampuan dari perangkat penerima ataupun pemancarnya yang tidak sama. Kemampuannya kadang jomplang seperti itu. Monggo Mas, lanjut. Seperti ini, lokal area sebenarnya ada dua macam, dua keadaan. Kalau lokal area sifatnya skala kecil, maka berupa ruangan kecil atau lab. Tapi dengan skala yang lebih luas, bisa berupa satu area wilayah perkantoran atau gedung atau instansi. Biasanya seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini salah satunya adalah topologi jaringan LAN, di mana ini topologi star namanya. Ada switch hub yang menghubungkan satu perangkat ke perangkat yang lain. Dia akan dihubungkan. Kalau laptop bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan kabel. Seperti ini gambaran sederhananya LAN. Kemudian lagi Mas. Nah, sekarang masuk ke MAN. Nah, MAN ini sebenarnya adalah perangkat sebuah model jaringan, yaitu gabungan dari lokal area yang saling terhubung. Ya. Di sini seperti namanya Metropolitan Area Network, sederhananya merupakan gabungan dari beberapa LAN. Jadi lokal area saling terhubung menciptakan sebuah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN sendiri kalau dalam kategori yang lebih luas, dia mencakup beberapa wilayah bisa, beberapa gedung bisa, jadi tergantung dengan skalanya lagi. Kalau MAN dengan skala terkecil bisa antar gedung dalam sebuah instansi yang saling terpisah dalam sebuah lingkup. Nah, oleh sebab itu MAN sendiri memiliki beberapa komponen elektronika atau beberapa perangkat yang mendukung kinerjanya
MAN sendiri. Yang pertama jaringan fiber optik. Nah, jaringan fiber optik seperti ini. Ya, seperti ini. Ini jaringan fiber optik di mana karena satuan dari fiber optik sendiri di sini saya sebutkan dulu, fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Berdiameter 120 mm, lebih kecil daripada rambut manusia. Ini sangat kecil. Jadi sifatnya kayak serabut yang sangat kecil yang kemudian nanti akan dilewatkan sebuah sinar atau cahaya yang nanti akan dilewatkan dari ujung sini sampai ke ujung yang satunya. Nah, koneksi jaringannya menggunakan modulasi seperti itu. Jadi dari bentuk cahaya, dari bentuk lokal area, dari bentuk UTP, bentuk RG, kemudian diteruskan lagi dalam bentuk sinyal cahaya, nanti dimodulasi lagi. Salah satunya sebentar saya ambilkan. Ini merupakan perangkat jaringan namanya HTP. HTP ini adalah konverter yang mana di sini nanti akan terhubung perangkat fiber optik, kemudian nanti diteruskan di-outputkan lagi dengan perangkat UTP atau perangkat yang menggunakan RJ45 atau NIC, interface card-nya. Kemudian nanti dari sini akan langsung dihubungkan menggunakan router atau langsung ke komputer. Ini bisa. Jadi ini HTP, dia sebagai konverter atau mirip seperti modem itu, memodulasi. Dia sifatnya membantu atau mengkonversi dari bentuk cahaya ke bentuk data yang bentuknya analog menjadi digital lagi. Seperti itu. Yuk lanjut Mas. Nah, sekarang lanjut lagi ke perangkat selanjutnya yang mendukung perangkat MAN. Nah, perangkat MAN ini selanjutnya adalah wireless. Wireless di sini tidak lagi WLAN atau skala kecil seperti ini. Ini antenanya kecil, dia hanya mencakup 1-2 ruangan, tapi yang saya maksud adalah MAN. MAN berarti dia menghubungkan perangkat-perangkat lain dalam sebuah jaringan yang sangat luas. Salah satunya adalah perangkat ini. Ya, perangkat ini adalah salah satu antena wireless outdoor yang biasa dipakai untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dengan satuan kilometer, tidak lagi meter. Kalau yang tadi, yang WLAN tadi, dia satuannya meter, tapi kalau ini kilometer. Kebetulan ini perangkat yang sering dipakai oleh kami di SMK Informatika, yang dipakai untuk menghubungkan dari satu BTS ke BTS lain. Sebelumnya saya sampaikan dulu, BTS adalah bus transisi sistem, di mana perangkat wirelessnya akan dipasang, kemudian akan dimodulasikan atau dibelokkan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan perangkat ini. Ini wireless outdoor, di mana ini ada reflektornya yang bentuknya kayak wajan. Kemudian ini ada depannya, ini ada perangkat wirelessnya, ada komponennya yang nanti akan memancarkan sinyal wirelessnya. Ada dua perangkat, ini yang model skala medium, kemudian ada juga yang skala jauh. Untuk jarak jauh kita menggunakan perangkat seperti ini. Ini bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, antar kecamatan. Ada juga yang sampai antar kabupaten, tergantung geografinya. Kalau geografinya mendukung, maka nanti perangkat ini bisa saling berhadapan dengan perangkat yang sama. Dia akan menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain berjarak antar kabupaten. Salah satunya ini salah satu perangkat yang sebetulnya pernah dipasang untuk menghubungkan antara Sidojoyo Wonosobo ke arah Gunung Sumbing atau ke arah Gunung Sindoro. Ini pernah dipasang ke dua arah itu, yang kebetulan ini cukup lama, sudah sekitar 5 tahun dipasang, baru dilepas kemarin. Ini perangkat sudah menghubungkan beberapa wilayah dalam waktu yang cukup lama. Kemudian perangkat yang selanjutnya Mas, monggo. Nah, yang atas tadi. Nah, ini satelit. Ini adalah menarik bahwa kayak tadi wireless itu adalah perangkat non kabel yang nanti akan mengubah jaringan RJ45 atau jaringan UTP berubah menjadi jaringan frekuensi atau sinyal WiFi. Kalau dalam konteksnya wireless itu sinyalnya horizontal di permukaan bumi yang mengarah dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian kalau jaringan satelit itu sama-sama wireless, tapi bedanya dia arahnya adalah tegak lurus ke atas, yaitu ke langit. Yang nantinya
pemancar dan reflektornya ini akan mengarah ke satelit yang ada di atas orbit bumi, di mana di sana akan diteruskan lagi, dipantulkan lagi ke arah bumi lagi dengan sudut yang berbeda, sehingga dari sudut satu ke sudut yang lain itu bisa menghubungkan dari satu wilayah, bisa satu negara ke negara lain, atau dari satu belahan bumi ke belahan bumi yang lain dengan cara seperti ini. Ada antena ke arah langit, kemudian dari langit nanti ada satelit yang akan membelokkan lagi ke satelit yang lainnya, kemudian akan diteruskan lagi ke satelit yang lainnya sampai ke ujung belahan yang lain, seperti itu. Karena bumi itu bulat, maka dia membutuhkan beberapa lompatan, beberapa cara untuk mentransmitkan sinyal. Biasanya karena ini jaraknya sangat jauh antara permukaan bumi dengan permukaan di atas langit itu sangat jauh, maka biasanya koneksinya tidak akan sama dengan wireless, seperti itu. Monggo yang lanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya kita masuk ke WAN. WAN ini adalah gabungan dari MAN yang saling terhubung. Nah, seperti namanya, maka dia mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari MAN. Kalau MAN tadi sifatnya bisa antar wilayah, antar negara. Kalau WAN ini menghubungkan MAN-MAN yang tadi sampai membentuk sebuah hierarki yang nantinya kalau diteruskan lagi, kalau kita menuju sampai titik yang lebih jauh, maka kita masuk ke internet. Jadi internet itu adalah gabungan dari semua WAN yang ada di muka bumi. Nah, lanjut ya, Mas. Nah, ini salah satu peta jaringan fiber optik di wilayah Indonesia, di mana fiber optik sendiri kalau dalam ruang lingkupnya MAN tadi bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain tanpa jarak yang bisa ditempuh. Contoh yang tadi yang fiber optik skala kecil itu bisa sampai ratusan kilometer. Kalau dalam skala yang lebih luas bisa mencakup antar benua, antar negara dengan cara jaringan bawah laut. Jadi di bawah laut kita, di bawah laut Indonesia itu terdapat jaringan fiber yang sangat sudah kompleks saat ini. Saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang di sana dia menjadi perantara atau menjadi penyewa atau yang menyewakan jaringan fiber optik untuk menghubungkan antara satu negara dengan yang lain atau dalam satu wilayah ke wilayah lain. Contoh di Laut Jawa saja sudah luar biasa banyak yang sudah menghubungkan antara Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai saat ini sudah sampai Irian. Kemudian dari jaringan Asia Tenggara saja sudah luar biasa banyak yang menghubungkan sampai ke Australia. Maka dari itu, meskipun Australia adalah negara yang cukup maju, tapi dia akan sangat kesulitan ketika dia menghadapi Indonesia. Makanya berusaha untuk menjaga hubungan internasional dengan Indonesia, karena ketika dia terputus dengan Indonesia maka koneksi jaringan komunikasi antara Australia dengan negara lain akan terputus. Itu monggo Mas lanjut. Nah, masalah yang sering dihadapi kalau tadi sudah disebutkan bahwa NIC sering rusak, kemudian ada jaringan LAN, tadi fiber optik juga sama. Fiber optik meskipun kabel yang sudah di lapangan itu biasanya dia punya jaminan sampai puluhan tahun, tapi ada kalanya namanya cuaca, namanya geografi itu tidak bisa dilawan. Salah satunya biasanya fiber optik adalah kabel terputus di jalan, entah karena tertimpa oleh bangunan, tertimpa oleh pohon, atau jaringan itu terputus oleh benda yang lain. Kemudian lanjut Mas. Nah, jaringan nirkabel juga sama. Kalau kabel tadi ada fiber, ada LAN yang sifatnya ada secara fisik gangguan. Kalau yang nirkabel atau jaringan sinyal, kalau sifatnya bentuknya wireless, yang sering terjadi adalah gangguan pada geografi. Kalau geografinya sangat terhalang oleh sebuah gedung, terhalang oleh gunung atau lokasi elevasi dari lokasi awal titik A ke titik B itu ternyata melengkung, itu biasanya yang bermasalah. Jadi ketinggian itu berpengaruh dalam jaringan wireless atau nirkabel, karena dia harus tegak lurus horizontal ke depan ke permukaan bumi, dari permukaan satu ke permukaan lain. Karena semakin jauh jaraknya biasanya itu akan melengkung sinyalnya. Untuk mencapai melengkung itulah yang kadang terjadi hambatan.
Oleh itu sebab itu maka kesimpulannya jaringan komputer semakin luas cangkupannya wilayahnya maka akan semakin besar biaya dan kebutuhan perangkatnya. Ya seperti tadi yang lokal area cuma butuh kabel, butuh komputernya, switch dengan harga yang cukup murah, kemudian masuk lagi ke jaringan MAN, dia punya ruang lingkup yang cangkupannya lebih luas dengan perangkat ada antena, ada fiber optik, ada satelit yang bisa memakan biaya yang cukup besar. Kemudian semakin besar ukuran dari perangkat jaringan itu maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Namun demikian kemajuan teknologi informasi harus tetap berjalan. Saat ini yang dulunya fiber optik di Indonesia masih sangat jarang, saat ini menjadi hal yang lumrah. Monggo Mas. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada tambahan Mas? Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.